Insya Allah kita mau pembersihan di salah satu tempat saudara kita yang berada di Surabaya, karena ini beliau sakitnya itu bisa dibilang aneh, karena sering melihat penampakan-penampakan dan sakitnya di perutnya itu. Insya Allah lah, semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena yang penting kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Tentu pasrah dan menyerah berbeda. Kalau menyerah itu berputus asa. Kalau pasrah itu kita semakin berusaha. Yang jelas kita hanya sekedar berusaha, kita hanya sekedar berdoa, hanya menjadi sebuah sarana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ho'o tenan, ojo baperan, sing tenang. Bagaimana kabarnya Bang Joko Arek sama Opa? Beliau ditunggu sama santri. Beliau ditungguin sama santri, insyaallah dijaga. Tapi memang keadaannya sangat mengkhawatirkan, memang keadaannya sangat. Ih, mau beli bensinnya Le? Iya, Pak. Coba dulu. Karena memang keadaannya sangat mengkhawatirkan. Bang Joko Arek ini diangkat dulu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Kang. Nggih, pripun Kang? Enten Kang. Nggih, ada. Sebentar. Ngapunten, wonten sinten santri sing jadikan Joko. Oh, yang jaga Kang Joko. Nggih. Kenapa? Mboten ngertos, mungkin nyetanaken teng abang. Ya udah sini. Saya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Ini Badar, Bah. Kondisinya semakin parah, Bah. Ya Allah, Bah. Aduh. Kang Badar? Iya, Bah. Ini kondisinya opa cungkring, Bah. Dia keluar ular dari kelaminnya, Bah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Kapan keluar ular dari kemaluannya kapan? Barusan, Bah. Iya, barusan saya ada Pak Afid juga, ada Riki juga, ini sama Joko Arek juga, Bah. Ini Mas Joko Arek dari belakangnya, Bah, keluar. Astagfirullahaladzim, parah, Bah. Enggak, maksudnya dari Joko Arek dari belakangnya keluar apa? Kenapa? Sama, Bah, sama. Ya Allah, Bah. Astagfirullahaladzim. Nangis, Bah. Barusan saja tadi itu saya ngomongin si Joko Arek sama si Opa, ternyata bener hati saya nyambung ke sana kan. Keluar apa dari belakang mana? Belakang apanya? Udah itu, apa namanya? Ininya nih, Bah, deket pinggang. Ular. Astagfirullahaladzim. Keluar lagi, Bah. Keluar masuk, Bah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kabar ini ya astagfirullah, ini malam lagi mau berangkat ke. Ini kabin mukul dulu, Bah. Astagfirullahaladzim, ini jangan ini Abah, jangan kasihan. Hei, jangan itu ya gini loh. Gini. Allahu Akbar. Pak Afid jangan marah-marah, Pak Afid. Gak usah marah-marah, sudah. Yang sudah ya sudah. Beliau sekarang lagi sakit. Kita harus memanusiakan manusia. Apapun yang terjadi. Ini anak-anak ini bener-bener nggak ngerti deh ini. Ini malah disiksa. Ya astagfirullahaladzim, ini gimana tuh anak-anak ini?
Kang Dani, balik kanan, balik kanan, balik kanan. Kita balik lagi, kita balik lagi, kita balik lagi. Ini malah ada katanya ada orang lain ini malah pada datang ini malah ikut ngebukin si Opa sama si Joko Are ini. Malah apa ya? Malah nyekri ini loh, malah apa namanya? Mukul-mukul ini loh. Malah nyiksa Bah, ini bah. Badan dipegang sama api. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahim. Badar berantem sama Afid. Kenapa? Masalah apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gini nggak bener ini. Astagfirullahaladzim. Ini tadi Kang Badar telepon katanya keluar ular, entah ulet, entah apa tadi, entah cacing tadi dari duburnya kemaluannya si Opa sama Joko Are ini. Semalah yang jaga ini malah pada berantem, pada nggak suka sama ini loh, sama Opa sama Joko Are ini loh. Ya Allah. Padahal sudah kasih tahu berkali-kali, tak suruh jaga hati. Kita itu boleh benci sama kelakuannya, tapi jangan benci sama orangnya. Jangan benci sama orangnya. Astagfirullahaladzim. Kita tunda dulu ini, kita balik ke tempatnya Joko Are sama Opa dulu ini. Gak boleh terlalu benci sama orang, gak boleh, nanti akhirnya cuma nyakitin hati ini loh Le. Jadikan pengalaman, kita itu gak boleh terlalu benci sama orang. Kita tuh harus ingat, bagaimanapun keadaannya dia itu manusia, kita harus memanusiakan manusia. Kalau kita dibenci sama orang, kita juga nggak boleh membenci orang. Itu namanya kita terkotori. Ruh itu suci, hati itu suci. Jangan dikotori dengan kebencian. Biarkan orang benci sama kita, yang penting kita jangan benci sama orang. Toh kita melakukan kebaikan itu kan untuk mencari ridha Allah. Aduh. Balik lagi nih Kang Dan ini. Masih jauh nggak sih? Masih lumayan jauh ini, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lurus, nanti habis lurus sana, nanti belok kanan, kita ambil jalan cepat aja itu lurus. Ya, lurus, nanti depan sana belok kanan. Oke. Jadi untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, ini loh Mas Jani. Iya, Pak. Dan juga Mas Andi. Mas Andi ini kan juga jenengan sekarang kan berdakwah lewat YouTube-nya jenengan. Siapa YouTube jenengan? Andi Nur Cahyonus Wantoro. Iya. Ini belok kanan Mas, pas Mas, mundur. Kita terabas saja, terabas. Mundur terus belok kanan sini. Iya. Sama siapa jenengan? Anu Bang Dani? Iya, Pak. Apa YouTube-nya jenengan itu? Bang Dani PNS. Iya. Nah, dari situ panjenengan harus ingat, setiap kali panjenengan berbuat sesuatu hal yang baik, pasti akan ada cobaannya, pasti akan ada ujiannya. Contoh sampean berdakwah atau panjenengan niat menebarkan kebaikan, sebaik apapun panjenengan, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Paham Mas Andi? Mas Andi? Iya, paham, Pak. Sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Namanya orang berbuat baik pasti akan ada ujiannya, entah itu hinaan, cacian, fitnah dan lain sebagainya. Sampai lihat apa ini loh, difitnah sudah berapa kali, tapi alhamdulillah ketika kita benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah, dengan cara kita benar-benar menjalankan sholat, dengan cara kita istiqomah sholawat, dengan cara kita berbakti kepada orang tua, dengan cara kita baik kepada sesama, dan kita cinta kepada negara, maka insya Allah nggak akan ada apa-apa dengan kita.
Orang memfitnah kita, membuli kita, hanya akan menjadi sebuah angin yang akan memperkuat akarnya. Jadi jenengan harus siap-siap ya, akan dibully, dicaci. Karena sebaik apapun kita, sebaik apapun manusia, yang namanya orang tidak suka pasti ada, gitu loh ya. Yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang nggak suka sama kita, ambil kanan ini, kita terus jadi benci sama orang itu, jangan ya. Karena kita berbuat baik itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian orang. Saya bayangkan berapa bulan, 3 bulan saya itu diganggu, disiksa sama Joko Arik sama Opa. Apakah sekarang saya benci? Kan enggak, gitu loh. Karena kita nggak boleh benci sama orang. Itu namanya kita nggak belajar ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu hati kita supaya tenang, nggak ada kebencian. Lah ada orang yang bilang sudah belajar ilmu hikmah, guru spiritual, tapi suka marah, suka adu domba, mulutnya kotor, baperan, suka mencaci. Bohong itu. Ilmu hikmah dari mana seperti itu? Astagfirullah. Sudah sampai, yuk turun dulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasal. Allahu Akbar. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Allah. Napa? Astagfirullahaladzim. Biarin Sini. Astagfirullah. Istighfar, sini. Duduk. Sudah. Istighfar sudah. Sudah nggak apa-apa. Banyak yang berbilang seperti itu, sudah nggak usah sudah biarin. Itu loh, saya disuruh itu, mumpung ada kesempatan kali ini saya biarin aja. Sudah istighfar. Sampean tahu nggak? Sudah lama sampean ngikutin saya. Dewa langsung dicekik ini tadi ya. Sudah istighfar. Coba astagfirullahaladzim. Emosi bener saya, Pak. Masalahnya kenapa? Gimana? Saya dendam dari ingat pada kejadian itu kan, saya dihipnotis kayak gitu, terus saya disuruh makan rumput apa, biarin aja itu. Dendam itu hanya akan mengotori hatimu. Untuk apa ada dendam di sini? Hanya akan mengotori sini. Kebencian itu hanya akan menyakiti diri kita. Orang benci itu kayak orang menyimpan api di dalam diri itu loh. Iya. Setiap orang benci pasti omongannya kotor. Setiap orang benci itu pasti berupaya supaya orang itu benci dengan orang yang kita benci, berharap orang itu semua membenci orang yang dia benci. Padahal seperti itu hanya akan mengotori hati. Seperti orang megang api berupaya supaya semua orang itu terbakar. Akhirnya kita sendiri yang terbakar. Itu orang benci itu seperti itu. Ya, tapi merugikan diri kita sendiri. Kejadian itu saya emosi beneran. Marah banget saya. Jadi Pak benar mau dipukul, Pak. Dia bilang gini, Pak, ini saya sakti bisa numbangin 2 orang ini katanya, Pak. Pak, padahal tahan aja, Pak, dari tadi, Pak. Yang nggak ditumbangin aja udah tumbang kayak gitu kok. Tumbang, Pak Afid. Nggak ditumbangin aja udah tumbang kok. Sama kan sudah lama ikut saya. Sama sudah kadang-kadang dengerin apa yang saya sampaikan. Kalau sama tetap seperti ini percuma sama ikut sama saya. Kan saya sudah bilang, orang itu boleh benci sama kita, tapi kita itu tidak boleh benci sama orang. Terus apa bedanya kita dengan orang itu? Sebenarnya tadi saya nggak gitu, Pak, tapi lihat orangnya kayak gitu, emosi saya muncak lagi. Orang belajar ilmu hikmah itu kuncinya supaya hati kita tenang, tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah sakit hati. Itu yang dimaksud ilmu hikmah itu seperti itu. Kalau hati kita ada kebenciannya, mudah marah, apalagi sampai berbuat yang nggak baik, terus apa gunanya belajar ilmu hikmah gitu loh. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi kalau baik sama orang yang nggak baik sama kita itu loh baru.
luar biasa. Kalau kita pengen dapat sesuatu hal yang baik, maka kita harus melakukan yang baik juga. Dan baik itu untuk mencari ridha Allah. Itu loh. Sampai melihat saya berapa bulan saya disiksa sama Opa sama Joko Arek ini berapa lama coba? Iya, tapi saya kan orang biasa, bah, enggak kuat lah. Saya juga orang biasa sama kayak jenengan sama. Saya juga orang biasa, enggak ada bedanya Pak Hafid. Itu loh. Ya itu manusiawi lah sebenarnya, manusiawi ya enggak apa-apa, tapi lebih sabar lagi ya. Ya bah, yang kejadian ini bah, astagfirullahaladzim bah. Deh ya, tidak gimana bah ya? Dibilang ada nyata, dibilang enggak nyata bah. Jadi dari si Opa Cung itu si ularnya itu keluar bah, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Wah, bah. Sama Joko di belakang juga gitu bah, keluar masuk. Coba lihat, iya, sini. Iya, bah. Pak Hafid di sini, Pak Hafid sini.